cukur yang bijaksana. Ada sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Rakyat di situ hidup tentram dan damai. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang tampan, arif, lagi bijaksana. Sayang, kebijaksanaan raja tidak berlangsung lama karena raja memelihara brewok. Maka rakyatnya menjuluki dia Raja Brewok. Setelah rakyatnya memberi julukan Raja Brewok, raja menjadi kejam dan tidak memperhatikan keadilan. Setiap saat ada saja rakyat yang dijatuhi hukuman. Berangsur-angsur, rakyat meninggalkan kerajaan tersebut, pindah ke kerajaan lain. Hal tersebut membuat penasehat raja menjadi risau dan gelisah. Ia khawatir kalau rakyat di kerajaan tersebut habis. Karena itu penasehat raja menghadap Raja Brewok. Hamba menghadap paduka raja karena suatu hal yang perlu hamba utarakan ke hadapan paduka, ujar penasehat raja setelah berada di hadapan raja. Kedatangan paman aku terima. Coba utarakan, kenapa paman datang menghadapku? Jawab Raja Brewok. Ampun paduka, hamba ingin mengutarakan kegelisahan hati hamba. Hal ini menyangkut keadaan rakyat yang semakin berkurang. Mengurangnya jumlah rakyat bukan karena wabah penyakit maupun kematian, melainkan karena kepindahan rakyat kita ke kerajaan lain. Penasihat raja menuturkan kegelisahan hatinya. Kalau begitu, segera cari sebab musababnya. Raja memerintahkan penasehatnya untuk mencari penyebabnya. Ampun paduka, hamba telah lama menyelidiki hal tersebut, jawab penasehat raja. Lalu, apa hasilnya? Tanya raja. Menurut sumber yang dapat dipercaya, kepindahan rakyat tersebut karena paduka tidak memerintah kerajaan ini seperti ketika awal paduka memerintah, jawab penasehat raja tegas. Mendengar jawaban penasehatnya, raja menjadi tercengung, menyesali tindakannya selama ini. Aku mengerti paman, tapi hal itu kulakukan karena rakyat memanggilku tidak senonoh, karena rakyat memberiku julukan Raja Brewok. Padahal aku tidak suka dengan sebutan tersebut, ujar raja. Kalau begitu, hal itu yang menjadi penyebabnya. Kenapa paduka tidak mencukur saja brewok itu? Karena hamba kira paduka lebih tampan tanpa brewok, ujar penasehat raja tegas. Itulah yang membuat hatiku selalu gelisah. Aku ingin mencukur semua brewok ini, tapi selalu gagal karena aku takut melukai kulit mukaku yang halus. Akibatnya, rakyat yang tidak bersalahlah yang menjadi sasaran kegelisahanku, ucap raja menyesal dengan sedih. Kalau itu penyebabnya, kenapa paduka tidak mencari saja tukang cukur yang terampil dan yang terbaik di negeri ini? Penasehat raja menyarankan. Jika itu pendapatmu, carikan tukang cukur yang terbaik di negeri ini. Tapi dengan syarat, setiap mencukur brewokku, jangan sampai ada kulitku yang tergores.
Kalau tidak bisa memenuhi syarat tersebut, maka tukang cukur itu akan aku jatuhi hukuman berat. Tapi, bila berhasil, akan aku jadikan tukang cukur istana dan mendapatkan hadiah yang besar. Titah raja kepada penasehatnya. Kemudian penasehat raja mengumumkan keinginan rajanya dengan jalan mengadakan sayembara untuk mendapatkan hadiah besar dari raja. Maka berdatanganlah para tukang cukur terbaik dari negeri tersebut untuk mengikuti sayembara mencukur. Yang mencoba mencukur brewok raja sudah ada 4 orang. Keempat-empatnya gagal. Mereka terpaksa harus menjalani hukuman berat. Kemudian datanglah seorang tukang cukur yang bijaksana. Ia adalah peserta yang kelima yang mencoba untuk mencukur brewok raja. Dan ia berhasil mencukur brewok raja dengan mulus tanpa luka sedikit pun. "Kenapa saudara berhasil mencukur brewokku tanpa ada sedikit luka?" tanya raja pada tukang cukur sambil bercermin di kaca, menikmati ketampanan wajahnya yang tanpa brewok. "Karena hamba selalu yakin dengan pekerjaan yang hamba lakukan, dan keyakinan tersebut membuat hamba menyenangi pekerjaan yang hamba kerjakan. Begitu pula dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, karena merasa yakin hamba dapat bekerja dengan tenang, sehingga hamba bisa melakukan tanpa menggoreskan luka di kulit paduka," jawab tukang cukur tenang. Raja hanya manggut-manggut senang mendengar penuturan tukang cukur tersebut. "Sekarang, hadiah apa yang saudara minta dariku?" tanya raja pada tukang cukur. "Hamba sebenarnya tidak ingin mendapat hadiah apa-apa. Dengan dapat mencukur brewok paduka pun hamba sudah senang. Tapi jika paduka akan memberi hamba hadiah, lepaskanlah dan ampunilah tukang-tukang cukur yang telah gagal melaksanakan tugasnya untuk mencukur paduka," ujar tukang cukur dengan bijaksana. Mendengar itu, raja manggut-manggut lagi gembira. "Baiklah, permintaanmu akan aku penuhi, dan engkau pun tetap akan mendapat hadiah dariku. Di samping itu, engkau akan kujadikan tukang cukur istana," ujar raja. Akhirnya, tukang cukur yang bijaksana tersebut hidup tenang dan bahagia dengan keluarganya di istana sebagai tukang cukur kerajaan. Tamat.